Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang sangat saya banggakan, ibu-ibu guru kelas 1 se-Kecamatan Mojosari. Pada kesempatan pada pagi hari ini, untuk pengisian KKG, karena situasi seperti ini, maka KKG kita melalui Zoom. Nah, sesuai yang sudah kita rencanakan bahwa untuk di bulan Februari ini KKG kita isi tentang sosialisasi kegiatan asesmen kompetensi minimum dan kegiatan guru belajar pada seri AKM. Apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini? Yang pertama, bahwa hasil PISA itu membuktikan kemampuan belajar siswa sekolah dasar di Indonesia itu sangat rendah. Di tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, juga 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika, 60% siswa di bawah kompetensi minimum. Untuk keterampilan sains, skor PISA Indonesia sedangkan dalam 10-15 tahun terakhir, kondisi ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang sangat rendah. Coba selama ini kan kita mengalami ya, anak didik kita, mereka itu lancar membaca bisa lancar, tetapi kalau ditanya apa sih isi dari bacaan itu, mereka kurang paham. Ini adalah salah satu kemampuan literasinya kurang. Begitu pula soal matematika. Kalau matematika sudah pada bernalar, mereka juga kesulitan untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Yang lebih mudah di kelas 1 itu bagaimana kita membelajarkan literasi dan numerasi di kelas 1 sangat-sangat mudah di kelas awal. Untuk itu, pada kesempatan yang akan datang kita akan mencoba contoh pembelajaran di kelas awal di mana literasi dan numerasinya. Tujuan dan manfaat kegiatan ini diharapkan bahwa pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau. Yang pertama, apa sih yang dipantau? Yang pertama adalah perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antara daerah atau antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Tujuan yang kedua, bahwa asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Dan tujuan yang ketiga, bahwa asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pendidikan. Ini manfaatnya. Namun manfaat AN adalah potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Jadi manfaatnya adalah untuk mengetahui bagaimana potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, manfaatnya adalah sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Ada 3 manfaat
tiga manfaat dari AN pada topik hari ini. Kemudian, bagaimana jenis kegiatan AN-nya? Yang pertama adalah kompetensi siswa. Di atas kompetensi siswa itu juga menjadi kompetensi siswa untuk kecakapan hidup di abad 21 itu bagaimana sih kompetensi siswanya? Yang kedua, harapannya profil pelajar Pancasila yang bagaimana untuk memasuki abad 21. Kemudian bisa terukur melalui dari kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila itu dapat terukur melalui AN yang berupa asesmen kompetensi minimal yaitu AKM. Yang kedua, survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan pelajar. Jadi AN ini bisa diukur melalui 3. Sekali lagi, melalui 3. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimal, yang kedua adalah bagaimana survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ini jenis kegiatannya. Mungkin di dalam pikiran kita ada yang apa sih bedanya AKM dengan ujian nasional? AKM dan ujian nasional itu memang tidak sama, ada bedanya. Kalau dilihat dari kriteria pembandingnya adalah tujuan pelaksanaannya itu kalau AN untuk mengevaluasi mutu terkait dengan satuan pendidikan. Jadi secara menyeluruh, tidak secara individu. Tetapi kalau ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Di sini yang sangat membedakan. Membedakannya adalah kalau ini mengevaluasi untuk satuan pendidikan, kita lihat untuk yang ujian nasional adalah mengevaluasi capaian hasil belajar secara individu. Itu kalau ditinjau dari tujuan pelaksanaan. Kemudian kalau jenjang penilaiannya bagaimana perbedaannya? Kalau jenjang penilaiannya adalah SD atau MI, ya, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tetapi kalau ujian nasional hanya SMP, MTS, SMA, MI, dan SMK. Ini ujian nasional dari jenjang penilaiannya. Kemudian level siswanya. Level siswanya kalau AN kelas 5, kemudian kelas 7 dan kelas 11. Ini yang AN. Tetapi kalau ujian nasional, level siswanya itu dilihat dari tingkat akhir pada tiap jenjang. Setelah kelas 6 melakukan ujian, SMP kelas 3 ujian, SMK atau SMA kelas 3 ujian. Tapi yang AN tidak, kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kemudian dari subjek siswa. Untuk subjek siswa ini pertama adalah survei. Survei siswa itu dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Acak tidak berdasarkan nomor absen 1 sampai 10, tidak. Acak bagaimana? Atau yang pinter-pinter saja, tidak. Atau tergolong anak yang sedang saja, tidak. Jadi acak tergolong anak yang peringkat tinggi atau sedang atau kurang. Jadi secara itu. Tetapi kalau UN, sensus semua siswa mengikuti UN. Harus semua mengikuti. Kalau karena di kelas 6 ya, yang di SD lain dengan yang SMP dan SMA. Kemudian dilihat dari kriteria pembanding sasaran penilaian. Kalau AN, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Bedanya di mana? Ayo coba kita lihat. Kalau AN kan ada bagaimana
kompetensi literasinya, bagaimana kompetensi numerasinya, dan bagaimana karakter serta kualitas iklim satuan pendidikan itu. Jadi semua ya di sekolah itu lembaga. Kemudian untuk kriteria pembanding dari metode penilaian adalah, coba kita lihat. Terus bagaimana teknis pelaksanaannya? Untuk teknis pelaksanaannya kita lihat yang SD saja, karena kita di SD ya. Teknik pelaksanaannya itu hari pertama ada tes literasi selama 75 menit. Kemudian ada survei karakter selama 20 menit. Ini untuk yang SD. Kalau yang SMP sama SMK kan 90 menit. Kita tidak melihat PPT yang SMP, kita lihat yang SD itu, fokus pada SD. Itu yang hari pertama. Jadi untuk jadwal pelaksanaannya 2 hari. Hari pertama adalah tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakter selama 20 menit. Hari kedua, apa yang dilakukan di hari kedua? Di hari kedua adalah kita tes numerasi selama 75 menit. Sama, literasi 75 menit, numerasi 75 menit. Survei lingkungan belajar 20 menit. Nih, yang pertama kan survei karakter. Hari kedua adalah survei lingkungan belajar selama 20 menit, artinya yang sama. Kemudian sekali lagi, siapa sih peserta AKM itu? Peserta AKM di sini adalah seluruh satuan pendidikan, tidak membedakan. Yang kedua, tidak semua murid. Yang ketiga, pemilihan sampel secara acak. Ini untuk mempertegas lagi. Terus bentuknya bagaimana? Untuk bentuk dalam menganalisa butir asesmen kompetensi mini AKM-nya. Bentuk soalnya ada berupa pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, yang ketiga ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Yang selama ini kita akan membuat soal paling pilihan ganda, isian singkat, yang pilihan ganda kompleks kan belum pernah. Bagaimana pilihan ganda kompleks itu? Nanti di akhir kita akan bahas bersama-sama bagaimana contoh soal untuk pilihan ganda kompleks itu. Kemudian apa saja sih ya kegiatan kemampuan apa ini di sini perlu diintervensi khusus kebutuhan, kemudian struktur pembelajarannya. Ini coba kategori dari hasil AKM itu loh. Ya, untuk kategori hasil AKM itu ada 4. Yang pertama, perlu diintervensi khusus. Kebutuhannya itu bagaimana, struktur pembelajarannya bagaimana, menggunakan pendekatan apa, dan cara format atau informasinya itu bagaimana. Kategori yang kedua adalah kategori dasar. Ya, jadi kategori dasar. Kategori AKM ada 4. Perlu diintervensi. Kemudian yang kedua ada dasar. Dasar juga sama. Bagaimana kebutuhannya? Kategori dasar AKM itu. Kemudian struktur pembelajarannya bagaimana? Cara formalnya bagaimana? Pendekatannya bagaimana? Nah, kategori AKM hasil AKM yang ketiga adalah cakap. Sama juga kebutuhan, struktur pembelajaran, cara format, kemudian pendekatan. Dan kategori hasil AKM yang keempat adalah mahir. Udah mahir di sini. Kebutuhan, struktur, cara format sama. Juga menggunakan pendekatan apa. Oke. Nah,
bagaimana kita bisa mengetahui AKM itu lebih jelas, lebih paham, itu kita bisa masuk pada guru belajar, yaitu pada seri AKM. Nah, guru belajar itu ada di mana sih? Mungkin ada yang belum pernah melihat apa sih program guru belajar itu. Nah, untuk program guru belajar di sini ya, yang kita ikuti yang sekarang berlangsung adalah guru belajar pada seri asesmen kompetensi minimum. Nah, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas baik dari SD, SMP, SMK, SMA, terus kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan sederajat dalam memahami bagaimana tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisa contoh asesmen literasi, membaca, dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Terus, siapa sih pesertanya dari guru belajar itu? Ya, peserta dari guru belajar itu adalah semua guru dari tingkat SD, SMP, sampai SMK. Selain guru, kepala sekolah bisa, pengawas juga bisa, guru SDLB, dan yang penting di sini juga selain itu harus memiliki akun SIM PKB. Ini adalah persyaratannya. Terus bagaimana pola kegiatan dan tahapannya yang untuk seri AKM ini? Yang pertama adalah kita lebih fleksibel untuk waktu, milih ingin jadwal berapa, kemudian angkatan berapa. Seperti saya ini masuk pada angkatan ke-6, sudah telat ya, tapi nggak telat, tapi insya Allah sampai angkatan 8 kalau tidak salah. Yang kedua lebih mudah, pola kegiatannya lebih kolaboratif. Kemudian untuk tahapan kegiatannya adalah BIMTEK dan pengimbasan. Termasuk saya mengisi KKG di sini sudah pada tahapan pengimbasan. Untuk tahapan BIMTEK-nya sudah saya laksanakan selama 4 hari kemarin. Sekarang pengimbasan. Waktu pelaksanaannya pendaftaran angkatan 1 sampai 11 loh. Ternyata sampai 11 angkatan. Kalau saya sampai angkatan ke-6. Masih ada kesempatan lagi bagi teman-teman yang belum mencoba untuk masuk pada guru belajar. Nah, mendaftarnya adalah memilih jadwal BIMTEK yang tersedia antara dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 23 Februari 2021. Masih banyak waktu dan masih banyak kesempatan. Ayo sama-sama kita semua demi meningkatkan mutu kita. Ya. Yang kedua, pengimbasan. Untuk pengimbasan ini semua angkatan. Mulai dari 9 Januari sampai 27 Februari semua harus melakukan pengimbasan. Diimbaskan di mana? Untuk pengimbasan ini kalau saya kan melalui KKG guru kelas 1 seperti sekarang. Yang jenengan besok bisa melalui KKG mini atau di sekolah, terserah, atau ingin lagi mencoba mengisi untuk di KKG, nggak apa-apa, nanti kita lebih sering menerima ilmu, lebih paham nanti. Kemudian apa yang didapatkan peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama adalah pengalaman belajar yang seru. Mengapa saya katakan seru? Seperti contohnya saya ini, kalau sudah buka akun, ya nggak peduli, harus selesai. Padahal di situ waktunya ada jeda waktu. Tapi karena seru, ingin tahu. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan
PKBM sederajat. Di sekolah saya juga begitu, karena sudah sepakat untuk daftarnya itu adalah bersama-sama, kemudian nilai waktunya sama, tujuannya adalah untuk sharing, bagaimana kita saling mengisi, saling bertanya, karena setiap orang kan mempunyai kemampuan yang berbeda, sehingga dengan saling bertanya, saling bertanya dengan teman sesama itu juga menambah pengalaman yang sangat baik. Yang ketiga adalah kita mendapatkan pemahaman terdapat asesmen kompetensi nasional. Apa sih AKM itu? Supaya tidak ketinggalan kalau ada yang bicara, Bu, AKM bagaimana? AKM bagaimana? Apa sih AKM itu? Nah, supaya lebih jelas, yuk sama-sama kita masuk pada guru belajar. Nah, dan yang terakhir ini juga sangat penting sekali bagi kita semua, yaitu sertifikat BIMTEK selama 32 JP dan piagam penghargaan. Oke, nah untuk sertifikat ini Ibu Bapak semua, supaya kita nanti kalau ada kenaikan tingkat, kemudian ada pengisian ini loh ya, e-kinerja, supaya tidak hanya ngarang, tapi harus mengalami, benar-benar mengalami bahwa sudah melaksanakan BIMTEK selama 32 JP, seperti itu. Ini adalah yang kita dapat selama mengikuti BIMTEK. Yang berikutnya, bagaimana cara ikut kegiatan ini? Di awal tadi kan sudah disampaikan bahwa semua guru bisa mengikuti. Yang kedua, mempunyai apa tadi? Mempunyai apa? SIM PKB. Caranya adalah kita masuk ke situs kegiatan. HTTPS ini ya, coba bisa dilihat di situ, bisa ditulis atau di screenshot untuk belajar, untuk mencoba sama-sama. Dan besok kalau sudah mencoba, bisa saling tanya di grup guru kelas 1, kita saling mengisi, kita belajar sama-sama. Setelah itu kita pilih guru belajar seri AKM dan login. Karena di situ ada banyak beberapa, ada inklusi, ada AKM, ada kegiatan pembelajaran COVID-19, tetapi yang sekarang kita pada fokus pada AKM. Yang berikutnya, kalau sudah milih guru belajar, masukkan nomor UKG dan password. Ingat enggak nomor UKG dan passwordnya? Karena mulai tahun 2015. Kalau lupa, Ibu Bapak bisa bertanya kepada operator masing-masing. Insya Allah operator sudah punya nomor UKG dan password panjenengan semua, seperti itu. Setelah memasukkan nomor UKG dan passwordnya, ya, kalau nomornya itu kalau tidak salah 2015 bla 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 itu, passwordnya ada juga. Kemudian pilih angkatan. Nah, sekarang kan angkatan ke-6. Kalau jenengan besok atau lusa daftar, nanti ada lagi angkatan ke-7 sampai angkatan ke-11. Yang terakhir, mengikuti kegiatan sampai tuntas 100%. Apakah satu hari harus 100% selesai dilaksanakan? Tidak. Waktunya ada waktu di situ. Nanti kalau jenengan buka ada waktu. Paling enggak untuk menyelesaikan 100% itu 4 hari. Bisa 3 hari. Nah, kalau nggak selesai, nggak tuntas, misalnya tuntasnya sampai 60%, apakah nggak hilang? Tidak. Dengan otomatis tidak hilang. Besok kita lanjutkan lagi, besok lagi sampai 100%. Kalau sebelum sampai 100% tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, waktunya sudah kelewat, maka sudah nggak bisa, harus daftar lagi seperti itu. Oleh karena itu diingat-ingat, kapan pelaksanaannya jenengan pada waktu mulai masuk guru belajar.
masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan besok silakan untuk mencoba masuk pada guru belajar masing-masing sesuai akunnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.